sekarang kita di zaman modern. Ya, semua informasi ada gitu. Katanya kita kebanjiran informasi. Nah, sekarang itu ancamannya itu bukan sesuatu yang mungkin berkala gitu, tapi hampir kayak setiap saat gitu. Dan kita bisa pilih sendiri ancaman ini dan kita nggak sadar bahwa ini sebuah ancaman gitu. Kalau sekarang itu ancamannya itu nggak perlu nunggu perang dulu, nggak perlu nunggu cuaca hujan dulu. Kita tinggal lihat sosmed, buka, itu sudah ada satu ancaman. Temen gua udah jalan-jalan ke Swiss gitu ya. Gua kok belum. Oke. Aku kenapa nggak bisa jadi kayak mereka ya? Gitu, kenapa mereka nggak perhatian sama aku ya? Dan kemudian di dunia semakin cepat ini kita dituntut supaya bersaing dengan lebih ketat gitu ya. Udah muda-muda, lu udah 30 under 30 nggak gitu? Lu udah 20 under 20 nggak? Lu udah sukses nggak? Gitu ya. Nah, semakin kita merasa resah kalau umur 20-an belum ngapa-ngapain. Hai guys, apa kabar lo? Balik lagi nih kita, masih sama Koko Hendrik Tanuwijaya. Halo Kok. Halo. Apa kabar? Baik. Kenyang habis makan. Kenyang habis makan. Soalnya sebelum makan tadi hujan kan kesini ya. Jadi tadi kita makan dulu supaya nggak kepikiran makan. Karena ini obrolannya agak berhubungan dengan kalau belum makan kan biasanya emosi. Iya. Nah, jadi kita penuh hormon kegembiraan dulu ya dari makanan dulu. Tapi kita mau ngomongin tentang amarah. Tentang amarah gitu ya. Tentang amarah gitu, bahayanya amarah gitu. Nah, kayak aku ini kan orangnya kan sumbu pendek nih kok. Kayaknya ke ini dikit tuh respon aku tuh cepet dan cenderung berlebih-lebihan gitu kalau marah. Nah, itu sebenarnya tuh amarah tuh dari mana sih kok asalnya? Oke. Kalau bagiku sebenarnya amarah itu anugerah. Anugerah gitu ya. Anugerah yang dimiliki manusia sejak terciptanya si manusia ini. Ya, gitu. Misalnya dari zaman dulu nih ya, kita kemudian ketemu hewan buas. Kalau misalnya kita nggak punya energi yang seperti menggebu-gebu seperti marah itu, maka kita cenderung akan kemudian ya dimakan dong gitu ya. Misalnya si hewan nyerang terus kita nggak ngelawan, apa yang terjadi? Ya, kemudian kita akan dimakan, nggak mungkin. Jadi kita perlu energi marah sama si hewan buas ini supaya kita bisa survive. Oh gitu. Kemudian juga misalnya kalau udah berkomunitas gitu ya di zaman dulu saling bersaing dengan satu sama yang lain gitu. Nah, itu juga perlu mungkin energi marah gitu ya untuk kita bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu karena kita merasa tersaingi. Temanku ini ada yang bilang begini, ini sangat menarik gitu ya. Oh ternyata dunia ini jangan-jangan digerakkannya oleh cuma iri hati. Oh gitu. Coba deh. Pas kamu kecil, lihat orang itu rumahnya kok bagus ya, gitu ya. Meskipun cuma iri setitik ya, nah, itu akan membuat decision supaya kita pengen rumah bagus yang sama. Wah orang itu kan hidupnya kok enak ya, aku juga mau kayak gitu, gitu. Aku mau punya kursi kayak gitu. Jadi kita selalu ada iri terhadap kondisi yang lain, tidak harus orang lain, gitu ya. Karena kondisi yang sekarang ini kayaknya nggak bener nih. Aku harus survive untuk bisa mendapatkan yang aku pengen itu. Gitu ya. Nah iri itu sebenarnya kan termasuk kemarahan kecil yang tidak kita sadari bahwa kita tidak puas dengan kondisi kita saat ini. Jadi kita ingin maju. Loh berarti marah itu bagus toh, supaya kita bisa terus maju sebenarnya. Nah, itu kan marah karena ini ya karena keinginan atau ada rasa gitu. Nah kalau yang agak saya alami berlebihan itu bukan karena apa-apa tapi responsif gitu. Respon terhadap sesuatu tapi agak berlebihan gitu. Jadi kayak seharusnya mungkin bisa lebih nggak usah marah, tapi karena itu sangat cepat ya, misalnya ada aksinya apa, nah reaksi aku tuh agak berlebihan gitu. Ini udah dari kecil atau gimana? Ya aku sih baru ya beberapa tahun ini kayak sadar kayaknya aku lumayan reaktif ya. Pada saat aku bereaksi itu cenderung ada kemarahan. Ya pasti aksi dari pihak lawannya memang sesuatu yang memancing kemarahan aku gitu. Tapi kan mungkin aja dia sebenarnya nggak bermaksud memancing atau sebenarnya bermaksud memancing, tapi juga kan kalau dengan reaksi yang pas kayaknya akan lebih sempurna gitu. Nah ini omongan dari orang yang biasanya mudah bereaksi gitu ya, itu pengen sempurna. Oh gitu. Ini tanda-tandanya ini, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita mau coba ulik gitu ya. Supaya lebih, karena nanti jadi banyak kena masalah dengan
dengan ini ya, dengan yang kita terlalu reaktif ini gitu. Walaupun ya biasanya ya nggak semuanya kayak gitu sih, tapi orang-orang yang memancing ini akan membuat reaksi yang kurang baik gitu kan. Kalau misalnya kita marah berlebihan kan malah jadi kayak kitanya nggak salah, tapi karena bereaksi atas orang itunya terlalu berlebihan, jadi kesannya malah aku yang salah gitu. Yang aku rasain selama ini kayak atas reaksi yang terlalu berlebih-lebihan itu. Oke. Mungkin aku pengen bahasnya itu sebelum kita bahas tentang mengapa kita sangat reaktif ya, kemudian marah-marah. Kita mau bahas dulu kenapa manusia itu bisa reaktif. Oke. Karena kamu manusia kan, Dep, aku juga manusia. Masih. Ya, belum alien. Jadi begini, di zaman dulu itu kan ancaman itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu banyak. Gitu. Misalnya zaman dulu paling ancamannya cuaca, terus ancamannya paling hewan buas, gitu ya. Kemudian peradaban mulai berkembang, ya ancamannya adalah kemudian bagaimana kita bisa survive di struktur sosial di mana kita berada. Gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan biasanya udah di kotak-kotakin ya. Kalau misalnya kamu terlahir di kasta A, ya kamu akan bekerja di semacam kasta A, gitu ya. Kalau kamu di kasta D, kamu akan bekerja di kasta D. Jadi sebenarnya tidak banyak peluang untuk kita kemudian merasa harus survive gitu ya di lingkungan yang berbeda gitu. Kita akan berusaha survive di lingkungan kita sendiri. Jadi zaman dulu dinamikanya nggak terlalu kompleks gitu ya. Dan pada saat kita mau survive di kondisi demikian, ada yang namanya persaingan kan. Nah, persaingan ini yang menyebabkan akhirnya muncul apa? Kita nggak suka dengan pihak lain gitu ya. Kemudian kita marah. Nah, tapi ini ada fungsinya juga gitu. Pada saat kita berusaha menaklukkan yang lain, kita akhirnya to the top gitu ya, kita muncul nih keluar ke permukaan. Nah kemudian akhirnya kita jadi something dong gitu. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang kita di zaman modern, ya semua informasi ada gitu. Katanya kita kebanjiran informasi. Nah sekarang itu ancamannya itu bukan sesuatu yang mungkin berkala gitu, tapi hampir kayak setiap saat gitu. Dan kita bisa pilih sendiri ancaman ini dan kita nggak sadar bahwa ini sebuah ancaman gitu. Misalnya zaman dulu, ancaman yang paling gede apa sih? Perang gitu kan, ya. Atau mungkin kalau zaman dulu kan mistik-mistik gitu ya, mungkin ketemu setan apa itu ancaman-ancaman zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang itu ancamannya itu nggak perlu nunggu perang dulu, nggak perlu nunggu cuaca hujan dulu. Kita tinggal lihat sosmed, buka, itu sudah ada satu ancaman. Temen gua udah jalan-jalan ke Swiss gitu ya. Gua kok belum. Terus kemudian scroll lagi, ini omongan nggak bener ini. Gua nggak setuju politik kayak gini. Wah. Jadi kemudian obrolan, ngomel-ngomel di dalam pikiran sendiri. Tuh kan orang ini memang punya agenda gitu ya. Perang sosmed gitu kan. Terus lihat temen lagi, ini orangnya nggak gini, ini pencitraan ini gitu kan. Nah, jadi ketika scroll itu sebenarnya kita dipenuhi oleh ancaman gitu, bahwa kita merasa kayaknya orang-orang ini nggak ada yang bener deh gitu ya. Dan kayaknya hidupku nggak bener juga gitu loh. Aku kenapa nggak bisa jadi kayak mereka ya? Gitu, kenapa mereka nggak perhatian sama aku ya? Dan kemudian di dunia semakin cepat ini kita dituntut supaya bersaing dengan lebih ketat gitu. Udah muda-muda, lu udah 30 under 30 nggak gitu? Lu udah 20 under 20 nggak? Lu udah sukses nggak gitu ya? Nah semakin kita merasa resah kalau umur 20-an belum ngapa-ngapain. Iya benar. Kita merasa kayak hidup kita gagal, padahal zaman dulu kita umur 20-an paling juga masih main-main ya gitu. Kerja juga. Aku nggak tahu deh apa. What do you doing? Aku 20-an gitu udah. Ya? Aku nikah muda. 22 udah nikah. 24 udah hamil. Udah 20 ke 30 tuh udah banyak kejadian sih. Di aku ya. Oke. 20 aku tuh lumayan. Ya itu ada pertama kali kerja, 20 lulus kuliah. Punya anak, terus lanjut S2 lagi semua di 20, terus juga kelanjutin kerja lagi di late 20. Ya 20 aku lumayan lebih penataan ke kehidupan keluarga mungkin ya, karena nikah punya anak gitu. Baru late 20 sampai late 30 full work. Nah, kan kamu menghadapi situasi yang mungkin cukup menantang ya di usia 20-an gitu ya. Nah, kalau lu reflect back itu apakah pada saat itu juga banyak reaktivitas gitu ya muncul? Reaktif emosi gitu. Pada saat kamu menghadapi tantangan itu gitu ya. Waktu aku my 20 itu kayaknya tuh cepet gitu, kayak nikah
Jadi nikahnya tuh sebelum lulus S1. Nikah terus harus nyelesain S1. Terus ada nggak lama habis lulus S1 aku coba kerja langsung hamil, punya anak terus aku kayak stay mom dulu kayak sampai anak aku 2 tahun karena waktu itu kan kerjanya di TV ya. Jadi kayak dijemput jam 3:30, pulang jam 6. Kalau penyiar baru disuruhnya tuh jam 5:30 pagi biar nggak kelihatan kalau salah gitu karena kan baru. Terus habis itu masih nyari berita lagi gitu. Jadi emang benar-benar pas aku tahu aku hamil, aku berhenti terus sampai anak aku 2 tahun aku stay jadi full mom gitu. Sampai 2 tahun jadi full mom. Baru aku ambil S2 lagi. Abis ambil S2 lagi, aku baru apply kerja lagi. Jadi lumayan padat ya. Iya. My 20 itu lumayan padat dari early 20 sampai late 20 itu kayak nggak nafas gitu. Nah itu dia nafas itu gitu kan. Terus abis itu kan kerjaannya juga terus-terusan gitu. Jadi kayak antara bagi kerja, ngurus anak. Akhirnya pas anakku SD udah aku titip ke mama dulu nih, baru pas sudah, pokoknya aku kerja itu juga nggak nafas. Nafasnya itu baru pandemi sebenarnya. Nah waktu kesibukan yang beberapa tadi kamu happy nggak dulu? Kamu merasa kamu happy nggak? Mungkin aku nggak ngerasain, karena aku terlalu sibuk untuk kayak, aku harus, jadi udah oke, aku tuh kalau bikin plan tuh bisa 5 tahun. Kayak plan 5 tahunan gitu. Agak jauh kan. Jadi kayak misalnya 5 tahun ini aku harus ini. Tapi emang jangka panjang banget. Per 5 tahun. Nah, 5 tahun misalnya nih dari 25 sampai 30 aku akan melakukan ini, nanti ambil S2-nya umur segini gitu. Jadi udah tahu. Habis itu dari umur segini aku 5 tahun ke depan aku mau ini. Terus nih. Nah baru selesai pandemi kemarin tuh aku kayak, tapi sebenarnya apa yang aku pengen tuh tercapai sih. Jadi aku lebih ke 5 tahun ini aku pengen ini, 5 tahun ini aku pengen, udah kayak itu kayak Soeharto yang Repelita gitu. Nah baru yang pas pandemi ini aku nggak terlalu kayak, wah ini aku harus gini-gini, tapi tetap aja kan udah kebiasaan kayak gitu. Tetap nih, ini kan udah nggak kayak, misalnya aku udah off untuk kerja sama orang, berarti aku selesaiin dulu nih. Misalnya aku bikin sinetron aku. Habis sinetron aku selesai, aku pengen bikin film nih. Jadi tetap gitu, tapi nggak yang nggak seambisius dulu. Jadi gitu. COVID itu masa-masa menyadarkan gitu ya. Kalau buat aku sih, aku bukan bersyukur karena aku tahu tuh banyak yang meninggal gitu ya, banyak yang kehilangan pekerjaan. Tapi itu saat aku dimana aku akhirnya dari early 20 sampai COVID 2020 itu, ya aku tuh non-stop gitu loh. Jadi dipaksa berjeda gara-gara ada COVID gitu ya? Nah, bagusnya aku jadi, karena kurang pekerjaan ya, banyak waktu, aku jadi melihat ke diri aku sendiri nih. Kayak, ternyata gue kalau reaksi ke orang tuh agak berlebihan juga ya. Nanti kan takutnya, kalau orangnya binatang buas, terus gue reaktif. Kalau gue yang lebih reaktif kan jadi kayak gue binatang buas gitu. Jadi kayak gue nih binatang buasnya gitu. Berarti aku kurang nih di sini. Makanya aku kayak, aku pengen, misalnya senang banget ketemu Koko, ketemu Ella. Kayak aku jadi mulai reflect gitu, apa sih yang, tapi itu jadi mulai lumayan loh kayak luka-luka batin. Ya mungkin karena kurang kerjaan ya. Kalau waktu kerja kan mungkin ketutup ya kan, dus gitu, boro-boro mikirin berefleksi diri atau kayak kenapa gue kayak gini, terus keinget gitu kayak gitu kayak waktunya tuh. Ya pokoknya dari umur 20 early 20 itu sampai pandemi itu aku ngerasa kayak cepet banget. Gitu kayak lari gitu kayak. Nah pada saat pandemi itu ya itu buat aku bagusnya kayak aku nggak ngapa-ngapain, bukan nggak ngapa-ngapain, tetap sih bikin YouTube buat adik, tetap walaupun pandemi bikin YouTube buat adik, tetap sih di sinetron gitu. Jadi bukan yang nggak ngapa-ngapain, cuma kan udah nggak kerja di orang gitu kan. Partai juga udah lagi slowing down banget, udah nggak jadi kayak aku kayak punya banyak waktu untuk sebenarnya gue tuh apa karena ini udah mau ini kan ya 40 juga kan kayak
emang sebenarnya kita mau ngapain sih? Apakah mau ngejar duit terus? Apakah kita mau jadi kembali ke ibu rumah tangga lagi, full mom lagi? Tapi kayak aku lebih pengen tuh memperbaiki diri aku sih. Kayak sebenarnya yang kurang apa sih? Oh, yang kurang tuh kayaknya respon aku deh suka agak berlebihan kalau aku menemukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan aku atau apa yang aku anggap bener. Misalnya aku pengennya respon orang kayak gini, kalau enggak aku bete. Atau misalnya menurut aku yang bener tuh A, tapi kok dia melakukan B ya. Nah ini aku marah gitu. Iya. Dan di saat yang sama sebenarnya aku benar-benar respect gitu ya atas pilihanmu untuk bisa memplanning hidupmu 5 tahun ke depan gitu ya. I mean like kalau misalnya ada teman-teman yang nonton, teman-teman udah planning gitu ya 5 tahun ke depan, which is it is very good plan gitu ya untuk kehidupan kita sebenarnya, dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Menurut aku ya, karena kalau cuma setahun kita nggak ngasih ruang untuk kegagalan gitu. Misalnya aku pengen membesarkan YouTube ini setahun gitu. Berarti kalau setahun udah lewat, ruang gagalnya tuh sempit gitu. Tapi kalau kita bilang, oke, aku pengen bikin YouTube atau aku pengen terjun di industri movie, let's see 5 tahun ke depan aku gimana. Berarti kan kita punya waktu untuk, make first movie, gagalnya gimana. Kalau waktunya cuma 1 tahun, menurut aku terlalu. Tapi lu kalau udah set up plan gitu, lu akan bergerak cepat gitu ya? Iya, aku akan stick. Jadi aku jadi fokus gitu. Misalnya nih, misalnya 5 tahun, oke, berarti aku akan 2 tahun ini aku akan ngurus anak, karena kan menurut dokter aku kayak anak kecil tuh baru jadi manusia utuh tuh 2 tahun gitu. Kalau masih bayi itu masih paru-parunya gimana gitu dari perut, pokoknya paling aman tuh meninggalkan anak tuh di 2 tahun menurut itu ya, lebih aman lagi sih, jangan ditinggalin sama sekali sih. Tapi kalau kurang dari berarti 2 tahun aku jadi full mom. Habis 2 tahun aku akan ambil S2 dulu, baru habis S2 aku kerja. Nah terus di kerjaan aku juga berarti 5 tahun ini aku harus ngapain nih? Gitu, apakah aku akan kerja doang? Apakah aku sambil cari-cari bisnis sambil bekerja? Jadi udah terplan. Nah selama 5 tahun itu gila ya. Iya gila-gila, tapi ya tetap terjadi kan harapannya gitu ya. Tapi di saat 5 tahun itu apakah kamu sering berkompetisi? Kompetisi dengan? Ya mungkin dengan pihak lain, atau mungkin kompetisi dengan dirimu sendiri bisa. Ada yang begitu juga. Maksudnya nih amarah aku tuh jangan-jangan karena aku sangat kompetitif ya. Iya mungkin. Aku lebih gini sih. Misalnya aku udah set nih, nih 2 tahun, anakku 2 tahun aku harus ambil kuliah. Ya aku akan ngelakuin. Misalnya aku kan pengen masuk UI, untung S1-nya di UI ya. Jadi aku udah tahu nih, tes UI itu kayak gini nih. Aku akan baca buku-buku yang aku tahu bakal membantu aku untuk tes UI supaya aku bisa keterima. Kalau udah masuk itu ya aku make sure 2 tahun itu aku lulus dengan inilah gitu. Jadi misalnya ada tawaran, misalnya ada kerjaan nih yang akan mengganggu itu, aku nanti kerjanya habis gitu loh. Jadi aku udah planning gitu. Iya, tapi bagus banget planningnya. Dan di satu sisi memang ada semangat kompetitif ya, bukan berarti. My God, aku nggak ngerasa aku kompetitif, tapi nggak tahu sih. Gimana? Apakah ada semangat ingin, maksudnya berkompetisi dengan diri sendiri? Maksudnya? Iya, aku nggak, aku bukan yang kayak, ini aku harus nggak gitu. Aku lebih ke lebih fokus ke diri aku sendiri. Iya. Kayak berarti aku pengen ini. Terus misalnya mimpi aku apa sih nih? Aku udah mimpi aku pengen ini ya, misalnya aku pengen punya gedung gitu ya. Berarti nggak mungkin ya kalau gue jadi karyawan doang nih, berarti and you fight for it gitu. Jadi aku kayak nyari jalannya kayak gimana ya supaya bisa ini. Berarti mungkin harus ada sampingan nih, nggak cuma gitu, agak-agak jadi udah set dulu. Berarti aku nyari ini nih, nyari. Jadi sembari kerja gue sembari gue bikin apa ya gitu. So kamu benar-benar fight untuk itu gitu ya? Kalau aku benar-benar fight untuk itu sih. Sampai aku saking segitu fightnya, aku anak nggak kepegang ya. Titipin dulu SD itu ke mama. Begitu aku udah dapet apa yang aku mau, berarti kayaknya ini udah waktunya. Emang aku harus, karena kan anaknya udah SMP, jadi udah di set dulu. Berarti waktu berkeliaran ini sampai anak lulus SD. Karena kalau udah SMP SMA mungkin harus di tangan aku lagi. Jadi udah di set nih, SMP SMA di tangan aku lagi. Berarti aku baru boleh
all out lagi setelah anak aku Iya. SMA, jadi udah di plan dulu. Nah, aku kira Debbie ini punya rencana yang cukup bijak dan cerdik gitu ya. Sehingga pada saat ketika kita planning 5 tahun, tadi kan ruang kegagalannya semakin lebih luas begitu ya. Lebih luas. Nah, itu yang bikin Debbie mungkin gitu ya, di tengah-tengah kesibukan yang cenderung bikin depresi anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Mungkin disuruh fighting seperti itu, banyak yang merasa kelelahan, depresi gitu ya. Mungkin belum ada planning yang jelas gitu. Jadi planning ini sebenarnya membantu gitu untuk kita supaya lebih terregulasi aja gitu proses fighting kita. Gitu. Iya benar. Nah, itu berarti fighting spirit aku agak fighting lumayan spirit, gitu ya. Dan fighting spirit itu butuh energi seperti angry tadi, kemarahan. Benar. Iya, kayak maksudnya angry itu nggak butuh kamu benci sesuatu kan, tapi kamu kayak kamu ada ketidakpuasan, dalam, gitu kan. ketidakpuasan dengan kondisi sekarang, and you want to fight for it gitu kan. Yang namanya orang melawan itu kan butuh energi seperti ini gitu, ketidaksukaan terhadap sesuatu gitu ya. And you fight for something that you want gitu. Nah, inilah yang dinamakan energi kemarahan yang semua manusia punya gitu. Lu pasti iri gitu kan, gua mau kayak gitu dong. Gila, lulusan luar gitu misalnya gitu ya. And you really fight for it, dan terjadi gitu kan. Tapi begitu itu sudah terjadi, oh ya cuma gini doang ya gitu ya. Akhirnya ya gua sedang sih terjadi, cuma ya begini ya ternyata ya. Terus akhirnya setelah di fase jeda, lu jadi mikir, ternyata gua itu kemarin cuma fight for the plan gitu ya, untuk kerjaan dan sebagainya, tapi lupa gitu proses emosinya gimana. Nah, sekali lagi ini bukan benar salah gitu, it's choice gitu ya. Banyak orang yang kemudian memproses dulu tapi akhirnya tujuannya jadi nggak tercapai juga, itu bisa juga terjadi gitu ya. Ada juga yang udah ngoyo mati-matian juga nggak tercapai juga ada gitu ya. Ada yang santai juga tercapai ya ada gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah apakah kita perlu memproses emosinya terlebih dahulu apa enggak. Perjalanan setiap orang beda-beda, punya perjalanan sendiri. Tapi kita lihat pattern atau pola di mana kita terus berkompetisi, terus cepat, nggak puas dengan kondisi saat ini, terus mau maju, itulah yang dinamakan reaktif. Oke. Karena kita bahkan nggak mampu untuk berjeda sejenak gitu. Kalau ada apa sesuatu yang kurang, kita akan langsung kejar. Ada sesuatu terjadi, ini kesempatan langsung kejar gitu ya. Karena demi plan kita itu. Apakah ini salah? Nggak salah juga. Kalau nggak, dunia nanti nggak bergulir, karirmu nggak jalan. Tapi yang namanya kita hidup, ada saat-saat di mana kita perlu untuk mandek ya, untuk berhenti. Dan pada saat berhenti itu kita akhirnya jadi kelihatan semua. Oh iya ya, gila, gue sereaktif ini ya sampai marah-marah begini. Secepat ini ya marah gue. Gila gitu. Secepat ini ya marah gue. Nah itu penting banget itu kata-kata secepat ini ya gue marah. Karena selama ini kita udah terbiasa cepet-cepet. Iya juga ya. Semua harus di-handle cepet. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak benar, kita merasa bahwa harus cepet-cepet diatasi. Nggak boleh lama. Oh iya benar juga. Sehingga kamu butuh energi kemarahan yang besar supaya hal ini bisa cepat selesai. Iya itu gue banget sih. Ya kan? Karena kebiasaan ini. Tapi kita nggak sadar orang lain apakah bisa ngikutin kita. Bagi kita sih itu working ya. Tapi nantinya bagi orang lain mungkin itu exhaustive gitu ya, melelahkan. Dan belum tentu sih aku pikir yang aku pikir benar itu benar juga kan menurut orang gitu. Yes, gitu. Nah, akhirnya kenapa kita mau belajar misal meditasi, mindfulness, kita belajar self-help. Karena kita tahu bahwa ternyata kebiasaanku ini tidak skillful ya bagi orang lain. Dan ketika mereka merasa dikecewakan atau mereka merasa kayak aku nggak punya kesempatan untuk suaraku didengar misalnya gitu, aku merasa kayak aku ditekan dan sebagainya, akhirnya itu menimbulkan masalah ke diri kita sendiri. Benar. Dan itu akhirnya jadi problem kan. Nah ini yang dinamakan marah. Itu kalau bisa itu diproses dulu. Tidak langsung dilempar keluar gitu. Aku pernah bikin konten gitu ya. Aku bilangnya begini. Kalau kita marah terus kita lempar langsung ke orang lain, itu bukan cara yang salah, bukan. Itu cuma cara yang males. Oh gitu ya. Males mengelola atau merasakan emosinya. Jadi ya udah lempar aja lah, gua nggak mau tahu gitu kan. Jadi harus ditahan dulu ya. Kan kalau marah tuh kan kayak pengen gitu kan, kayak
berarti diem dulu. Diem dulu, tapi nggak ditahan. Jadi biarin aja kita diem, biarin aja marahnya membakar, gitu ya. Karena itu proses badan gitu. Kayak kita misalnya habis ngelakuin sesuatu olahraga, itu kadang pernah ya kita merasa agak demam. Ya karena kita begitu cepat gitu ya melakukan gerakannya sehingga kemudian kayaknya malam kok agak demam ya. Well, hanya seperti itu aja gitu. And then feel it, gitu. Dan kemudian kalau kita bisa meditasi, silakan meditasi. Kita bisa mindfulness, silakan mindfulness. Dan coba lihat gitu, seberapa lama emosi marah kita akan bertahan, gitu ya. Nah, kemampuan dari ada aksi dan kita menahan emosi biar nggak langsung keluar, itu gimana sih? Perlu kebiasaan baru. Perlu kebiasaan baru. Ini mau nggak mau, karena tidak ada cara singkat. Meskipun kita ini sudah punya akses informasi sebanyak mungkin, cara mengatasi amarah tidak ada selain berjeda, rehat sejenak. Kemudian coba cara yang berbeda dari yang selama ini udah pernah dilakukan. Contohnya nggak harus meditasi ya. Contohnya kita pergi ke satu teknik healing, misalnya Reiki atau homeopati gitu ya, atau naturopati atau akupuncture. Itu kan juga bisa kita berjeda sejenak untuk merawat badan dan pikiran kita. Jadi nggak selamanya pada saat kita merasa sehat-sehat saja ini sebenarnya baik-baik aja loh. Jangan-jangan dari kemarin udah manggil-manggil, ini udah kelelahan gitu. Nah kita ketika stop sejenak, kita mulai kerasa badan kita biasanya kurang lebih, gitu ya. Kayak kok capek banget ya. Kok selama ini aku nggak bisa ngerasa ya. Tapi begitu berhenti jadi kerasa. Nah itu step pertama gitu. Kita mengenali diri bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Di diri kita, kayak dirimu berjeda terus tiba-tiba tahu soal tentang amarah betapa gilanya gitu, kegilaan gitu ya. Tapi justru ketika berjeda dan menyadari kegilaan, itulah kewarasan. Iya. Karena selama kita tidak menyadari, berarti tidak ada kewarasan di sana. Semakin kita menyadari kegilaan, semakin kita waras sebenarnya. Dan kita mau melakukan sesuatu atas hari ini. Gimana nih? Gitu ya. Jadi satu-satunya cara begitu amarah itu masuk, nggak ada cara lain, tahan, jeda gitu ya. Jangan ditahan. Oh, jangan ditahan. Karena kan begini, keinginan untuk meluapkan di saat itu juga kan agak lumayan, ya kan udah kebiasaan itu ya. Di riset terbaru dari Universitas Harvard oleh Jill Bolte Taylor, dia bilang bahwa usia emosi kita, termasuk marah kita, itu cuma 90 detik. 90 seconds rule namanya. Jadi nggak perlu ditahan dong. Kamu cuma diminta diem, jeda. 90 detik doang. 90 detik 1,5 menit. Habis itu hilang gitu ya. Iya, tapi kenapa kadang nggak hilang-hilang? Iya, kenapa kadang nggak hilang-hilang? Karena kita terus berusaha untuk memikirkan hal tersebut. Jadi sudah 90 detik nih ya. Lu tambahin sendiri 90 detik lagi. Lu tambahin lagi sehingga seolah kayak nggak ada jedanya. Karena ketika ada suatu permasalahan yang kita lakukan itu adalah biasanya apa? Memikirkan betapa menjengkelkannya situasi ini. Iya. Nah, perasaan yang sering muncul itu adalah ini tuh diperlakukan dengan tidak baik sih. Jadi aku pengen nih, kenapa marahnya itu karena aku ngerasa ini perlakuannya nggak baik nih ke aku. Jadi aku reaktif kayak ya benar memproteksi diri supaya aku pengen diperlakukan dengan lebih baik gitu. Tapi kan akhirnya malah jadi bersinggungan dong. Gitu. Ya, jadi marah itu juga fungsinya mempertahankan diri ya. Dari serangan pihak luar atau dari pihak dalam juga sebenarnya. Kesemena-menaan orang lain menurut kita. Mungkin menurut orangnya dia nggak semena-mena, itu kan masalahnya. Iya, batas nyaman kita dilanggar gitu ya. Iya, batas apa yang kita anggap baik dan benar yang harusnya kan A, kok B sih? Nah, itu yang nggak apa-apa, itu sesuatu yang lumrah terjadi kan. Jadi kayak tadi kita ngomong survival dan sebagainya, itu kan karena batas-batas kenyamanannya dilanggar gitu. Aku maunya yang begitu, yang berarti nyaman itu. Normal ya. Normal banget gitu untuk marah. Dan sekarang yang perlu dilakukan adalah apakah kita bisa merasakan marah itu dan bersedia untuk dia ada gitu. Karena kadang kita itu
lupa sama perasaannya ini untuk disadari, kita cenderung melayani apa yang ada di pikiran ini. Oh, dia jengkelin ya, dia kurang ajar ya, begini gitu. Padahal sebenarnya sekarang ini yang lebih penting adalah kamu tenang dulu gitu. Nah, itu yang perlu dipelajari ya. Mungkin memang dia melanggar gitu ya. Cuma mungkin kan belum saatnya kamu marah sekarang. Mungkin nanti gitu. Bisa ya? Bisa juga sih sebenarnya ya. Kan dan pada saat marah itu gimana caranya biar marahnya tuh nggak berlebih-lebihan gitu loh. Nah itu dia. Itu ada caranya kan ya? Ada caranya. Kalau kita mau memplanning, kamu punya framework 5 tahun ke depan. Berarti ada planning kalau marah, di planning juga. Yes, kita harus punya framework gitu ya, menghandle marah. Oke. Misalnya aku marah nih ya, apa adek, aku harus frame dulu nih. Gimana nanti aku marahnya gitu ya? Iya. Jangan langsung gitu, jangan. Gitu. Oke, berarti seperti aku memframe hidup aku, begitu aku juga memframe kemarahan aku gitu. Benar, gitu. Jadi benar-benar dipikirin banget ya. Kadang-kadang kan kalau marah tuh nggak mikir ya ngomong apa gitu nih dipikirin. Nah, sebelum kita mikirin hal itu, kita perlu jeda dulu, nggak mikir apa-apa. Karena kalau kita pada saat reaktif tiba-tiba kita langsung mikir hal itu kita nggak sempat jeda sehingga kita kebawa terus dengan pikiran yang sama. Tapi kita tuh tetap harus mengeluarkan ya apa yang kita rasain dan apa yang kita nggak suka dari orang lain itu. Apa diabaikan aja? Oh ya, itu pilihanmu sendiri. Setelah berjeda kamu rasa kayak orang itu keras kepala, ngapain aku ngomong sama dia? Jadi kamu save your energy gitu kan? Ya. Tapi kalau kamu kira orang itu kayaknya perlu gitu ya, meskipun keras kepala, dan mungkin kamu tahu cara untuk lewat masuknya dari sisi mana gitu misalnya. Jadi ada tujuannya dulu ya, bukan gitu. Karena kayak kepancing emosi terus emosional. Oke. Ada framework gitu. Ada astaga, memberikan ada framework gini. Untuk marah. Aku suka nih, ruang kegagalan untuk marahnya diperbesar. God, iya, bener. Kan nggak harus langsung 1 detik gitu, langsung keluar kan enggak gitu. Nah, jadi biarkan marahmu gagal dulu. Ya. Bersedia untuk gagal marahnya. Nah, ini konsep baru yang harus baik-baik nih kita tes ya mulai. Jadi jangan pada saat marah itu pikirannya harus berhasil nih si marah gitu ya. Langsung ini harus gagal dulu marahnya. Nggak apa-apa gagal marah kok. Nggak apa-apa, malah seneng. Kalau jadi nggak nyesel. Kalau habis berantem gitu kayak, ngapain gue jahat banget ya gitu kan suka gitu juga kan. Karena marah itu kayak ada energi gitu loh. Bener kayak ada. Lo kayak bisa banget nih gitu ya. Ngajar orang gitu ya. Amarah itu bener-bener aku juga. Kalau marah tuh bener-bener ada energi yang ret gitu ya. Yes, itu dia. Karena memang semua orang gitu ya. Iya, karena ingin mengeksekusi sesuatu supaya jadi gitu ya. Sesuai dengan keinginan gitu. Sama kembali ke tadi yang soal zaman dulu itu gitu. Oh my God, berarti ini sama rumusnya. Rumusnya sama gitu loh. Benar. Di depan hewan buas kamu tetap mau cari solusi gitu. Nah sekarang masalahnya hewan buasnya nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya cuma tempat sesama manusia mungkin aja dia nggak buas gitu kan. Hewan buas bayangan gitu. Imajinasi gitu loh. Jadi kesana gue yang buas mau. Bener. Oke. Wah guys, itu salah satu tips mengatasi kemarahan adalah misinya langsung menggagalkan kemarahan itu dulu gitu. Yuk kita menggagalkan sesuatu, gunakan energinya untuk menggagalkan dirinya sendiri gitu. Kemarahan itu baru kali ini gagal sesuatu yang baik ya ternyata. Karena bagus lah gitu. Karena bener kadang-kadang kan kalau after gitu kan suka nyesel sendiri ya kayak kenapa gue mesti semarah itu gitu ya. Padahal mungkin juga sebenarnya kalau ada cara ya, kalau ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkan kekecewaan atau apa kan akan lebih baik gitu, akan lebih elegan gitu kan daripada cuma marah-marah memancing orang marah terus kita balas-balas kan agak-agak gila sebenarnya. Iya. Aduh, thank you banget Koko. Kalau aku sih dapat sesuatu banget guys. Kalau kalian gimana? Silakan sharing. Silakan sharing ya, dan topik-topik apa nih guys yang mau kita bahas selanjutnya? Please kasih komen di bawah ini ya. Gitu. Aduh, thank you banget Koko. Aku dapat banget jawabannya nih. Tips-tips mengatasi amarah adalah menggagalkan amarah itu sendiri. Thank you, sampai ketemu lagi. Thank you. Bye guys. Bye.